Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu kembali ya dengan podcast kita, yaitu podcast kesehatan RSUD Kota Bogor, di mana pada siang hari ini kembali bersama saya Dr. Eksa, dokter umum, dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu bisa kita sambutin Dr. Utari Kusuma Pardani ya dok ya, dan Dr. Eksa spesialis bedah. Mungkin dapat disapa terlebih dahulu dokter dengan para teman-teman kita Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat siang kepada Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Semoga dapat memakan sedikit waktunya buat kita berbagi sedikit informasi tentang tema kita hari ini, tentang usus buntu ya dok ya. Dengan temanya itu jangan anggap remeh usus buntu, ya mungkin hal yang sering kita dengar ya dokter ya. Cuman kita pun perlu tahu lebih lanjut lagi tentang apa itu usus buntu ya dok ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ya dok ke topik utama kita pada siang hari ini yang yaitu dengan usus buntu. Boleh tolong diceritakan dulu dok sebenarnya apa itu usus buntu dan apa fungsinya ya dok ya dari usus buntu ini? Ya, thank you Dr. Eksa. Jadi kalau misalkan teman-teman sering dengar atau usus buntu itu kan dengar familiar. Cuman kadang kita nggak tahu apa itu usus buntu. Sebenarnya usus buntu adalah suatu organ non fungsional yang memang terbentuk ketika kita selama dalam masa embriologi. Tapi dia merupakan organ non fungsional sehingga dia organnya akan tetap terbentuk, namun tidak ada fungsinya, berbeda dengan organ lain yang sifatnya fungsional, sehingga jika terjadi sesuatu harus dilakukan tindakan untuk diambil, itu suatu tindakan yang safe, yang aman, karena merupakan suatu organ yang non fungsional gitu loh. Oke, berarti teman-teman ternyata memang walaupun dia itu ada, tapi dia memiliki peran itu sebagai non fungsionalnya itu ya dok ya, tetap sebagai organ non fungsionalnya ya. Kemudian dok, mungkin sering kali ya kalau misalnya tubuh kita menandakan ada rasa tidak nyaman itu bisa berupa peradangan ya dok ya. Dan di bagian usus buntu kita juga sebenarnya bisa mengalami peradangan ya dok ya. Nah, untuk peradangan usus buntu ini kadang-kala mitos-mitosnya banyak. Ada yang bisa dibilang, oh ini dikarenakan saya makan biji cabai, atau biji tomat, biji jeruk, ataupun mungkin info-info lainnya ya dok ya. Apakah benar dok seperti itu? Atau ada penyebab-penyebab lainnya dok dari peradangan usus buntu? Oke, jadi dalam bidang medis untuk segala sesuatu yang mengalami peradangan biasanya untuk kasus usus buntu ini sendiri, usus buntu by cacing atau secara medis kita sebutnya sebagai appendix. Sehingga jika dia mengalami peradangan maka akan disebut sebagai appendicitis. Appendicitis apakah karena makan biji jambu, apakah karena cabai? Itu adalah suatu mitos, karena posisinya appendix itu biasanya dia terjadi peradangan karena suatu sumbatan. Mungkin buat sobat-sobatnya familiar di tenaga medis akan familiar dengan namanya fekalit. Salah satunya fekalit itu kotoran kecil yang terjebak di dalam lumen atau saluran usus buntu itu sendiri. Lalu bisa juga karena sumbatan terjadi karena pembesaran pada getah bening di sekitar usus buntunya. Kenapa dia disadang? Karena lumen usus buntu itu sangat kecil, sehingga namanya lumen dia akan terus menghasilkan lendir di bagian mukosanya. Ketika sekresinya tidak bisa dikeluarkan, dia di dalam lumen itu, sehingga makin lama dia merada membesar, yang biasanya infeksinya dimulai dari bagian mukosa, artinya di dalam lumennya, yang jika dibiarkan dia akan membesar. Lumennya akan ke bagian namanya lapisan luarnya appendix. Lalu jika memang terus dibiarkan, dia beresiko sampai bisa pecah. Itu semua akan berawal dari infeksi itu sendiri dok. Dia biasanya diawali dengan appendicitisnya dulu pasti di awal. Oke, berarti kuncinya adalah adanya sumbatan ya dok ya, dan
untuk yang biji-biji tadi ternyata belum bisa menyebabkan sampai peradangan juga ya dokter. Ya itu mitos dan itu merupakan mitos. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman sobat sehat yang makannya tetap harus hati-hati pasti. Tapi apakah ini bisa menyebabkan sampai peradangan usus buntu? Ternyata itu hanyalah mitos ya. Ya oke dok. Mungkin tadi kita sempat berbicara tentang mitos-mitos juga dan juga tentang sakitnya, bagaimana dia bisa sampai perjalanan sakitnya ya dok ya. Nah mungkin pertanyaan berikutnya, kalau begitu siapa saja dok yang bisa terkena dengan sakit usus buntu ini? Apakah gejalanya itu di orang dewasa dan anak-anak beda atau tidak? Gejala stigma ya, usus buntu bisa menyerang siapapun di segala usia, tapi memang secara prevalensinya mungkin lebih banyak pada usia dewasa muda, tapi tidak menutup kemungkinan pada usia lansia atau pada usia anak-anak juga dapat terkena usus buntu ini. Yang menjadi kesulitan adalah ketika di anak-anak, mungkin ketika anak-anak lebih sulit mengungkapkan rasa nyeri dibandingkan dewasa, sehingga pada kasus anak-anak kita perlu lebih perhatian lebih khusus karena pada anak kemungkinan dia hanya bisa awalnya dari rewel baru berluka kalau perutnya sakit. Sedangkan ketika orang sudah dewasa dia bisa mengungkapkan apa rasa nyerinya dok. Nah itu berarti ternyata bisa terkena pada usia manapun ya dok. Mereka tidak menutup kemungkinannya ya. Oke, berarti tetap kita harus hati-hati ya sobat sehat ya, baik itu dewasa, baik itu anak kita, baik itu orang tua kita tetap harus awasi dan hati-hati. Dan juga kita tetap tanyakan secara langsung ya dokternya sakitnya seperti apa dan kita mau ke dokter juga. Nah dokter tadi sempat disinggung juga yang mengenai sakit perut ya. Nah dokter, apakah untuk gejalanya dari usus buntu ini hanya nyeri perut saja yang perlu kita pastikan atau kita highlight, atau ada gejala-gejala khas lainnya dokter ya yang mengarah kepada sakit usus buntu? Ada usus buntu sendiri sering dikenalnya adalah migraine. Jadi biasanya awalnya posisi usus buntu itu ada di bagian kanan bawah. Namun karena dia khasnya ada migraine pain, dia kadang diawali dulu dengan adanya nyeri hati, nyeri pusat, atau bahkan ada keluhan di eye tract lain seperti misalnya dengan mual, muntah, baru rasa nyeri di perut kanan bawah. Selain secara keluhan, biasanya pasien juga ada yang mengeluhkan demam karena infeksi secara sistemik tubuh paling sering adalah meresponnya dengan keluhan demam. Biasanya selain keluhan GI tract dan nyeri yang khas di kanan bawah, dia juga ada demam tuh. Biasa demam juga ya. Oke, berarti sobat sehat, untuk sakit perut jangan hanya dianggap sakit perutnya ini hanyalah sakit mah atau sakit ulu hati saja. Ternyata dari usus buntu pun dengan migraine pain, yaitu nyeri yang dapat berpindah dokter ya dari khasnya di kanan bawah, bisa juga berpindah ke daerah perut-perut lainnya ya dok ya. Oke, mungkin setelah kita merasakan sakit ya dok ya, lalu kita memeriksakan diri ke dokter. Biasanya pemeriksaannya apa saja ya dok yang dilakukan untuk memastikan ini usus buntu atau penyakit lainnya? Baik, untuk pemeriksaan ketika sobat sehat ada yang nyeri atau khawatir ke arah usus buntu, lebih baik daripada juga ke fasilitas kesehatan, boleh terdekat, boleh ke rumah sakit yang merasa lebih mudah untuk dicapai. Tentunya pemeriksaan yang pertama kami akan melakukan pemeriksaan namanya pulsa. Nah nanti kita lakukan anamnesis. Kami perlu mengetahui perjalanan penyakitnya bagaimana. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu apa? Kami akan cek suhunya, nadinya, keadaan fisik pasiennya. Selain kami akan memeriksa juga keadaan perutnya secara klinis. Tadi paling khas memang di perut kanan bawah. Namun ada juga kondisi tertentu yang bisa terjadi, misal pasiennya sudah sulit BAB, nyeri di seluruh lapangan perut, jika kondisinya sudah infeksi yang lebih serius. Untuk pemeriksaan awal, jika untuk mendiagnosis di awal bisa ditegakkan dengan kalau kita masih perlu tindakan pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan pemeriksaan USG dia untuk memastikan kondisi usus buntunya
apakah dia meradang atau biasanya secara USG itu bisa melihat adanya penumpukan cairan lumen yang menebal atau tidak, bisa juga diketahui dengan USG. Untuk pemeriksaan lanjutan seperti abdomen atau CT scan, bisa saja kalau kita mencurigai mencurigai klinisnya ke arah penyakit yang lain. Kami sebagai dokter kan melakukan pemeriksaan untuk memikirkan keluhan yang lain, karena usus buntu memang posisinya di perut kanan bawah, tapi pada pria dan wanita kan tentunya berbeda ya. Kalau pada wanita tentu organnya akan lebih kompleks. Misal pada wanita itu terdapat saluran reproduksi, sehingga kami perlu memastikan lebih pasti organ mana yang terkena. Selain itu, mungkin untuk pada perempuan, kami perlu pemeriksaan khusus. Bisa adalah pemeriksaan urin lengkap. Bisa saja keluhannya pada mirip dengan gejala infeksi saluran kencing. Lalu kedua, bisa saja untuk pasien-pasien yang riwayat menstruasinya tidak teratur atau mereka yang sudah berkeluarga, adalah keadaan kondisi kehamilan. Yang emergensi khawatir adalah jika adanya kehamilan di luar kandungan, atau biasanya disebut kehamilan ektopik, yang merupakan itu kondisi emergensi. Sehingga oleh itu jangan remehkan karena hanya nyeri perut biasa. Jika memang sudah merasa terganggu, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi banyak ya dokter pemeriksaan secara berjenjangnya ya. Hanya dengan satu nyeri ulu hati saja ternyata masih bisa berlanjut ke pemeriksaan lainnya, dan memang pemeriksaan ini pun memang dibutuhkan ya sobat sehat ya, untuk mengetahui pastinya bagaimana apa yang kita alami juga ya. Nah, kemudian dok, mungkin kadang-kala yang menjadi momok bagi masyarakat atau bagi kita sendiri, kalau saya sudah kena usus buntu, apakah saya langsung dioperasi ya, atau ada penanganan lainnya terlebih dahulu dok? Memang secara usus buntu itu tindakan yang dilakukan secara penelitiannya akan lebih baik adalah suatu tindakan operatif. Memang ada beberapa yang melakukan dengan pemberian antibiotik, namun itu belum diketahui secara pasti hasil outcome-nya, artinya keuntungannya dibandingkan dengan yang dioperasi, karena memang jika terjadi infeksi, yang menjadi tindakan yang dipikirkan pertama adalah menyingkirkan sumber infeksinya. Jadi diharapkan tidak terjadi infeksi lebih lanjut sebelum tadi kondisi yang khusus saya jelaskan. Misal jika terjadi infeksinya meluas bisa sampai pecah, karena jika pecah terapinya akan jauh lebih rumit dan tentunya butuh penata laksanaan lebih lanjut dok. Oke, berarti memang ini adalah selama masih bisa kondisi mual sedang aman, lebih baik kita singkirkan ya dokternya untuk sumber dari infeksi mual itu juga ya. Betul, untuk mencegah terjadinya keparahan. Betul, untuk mencegah untuk infeksi lebih lanjut, keparahan lebih lanjut, terapinya pun akan semakin rumit juga ya dokter ya. Oke dok, mungkin sebagai highlight ataupun gambaran ke depan untuk kita juga ya dok, apabila sudah dioperasi biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita dapat mungkin beraktivitas kembali, atau mungkin sudah merasa jauh lebih nyaman gitu karena sudah diangkat juga dari sumber infeksinya. Baik, untuk masa pemulihan tentu akan dilihat berbagai faktor. Pertama, tidak bisa menyamaratakan semua pasien karena setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda. Satu. Kedua, tindakan operatif yang dilakukan sebetulnya untuk appendix itu ada untuk usus buntu ada dua macam. Ada yang bisa menggunakan kamera appendix dan dilihat dengan laparoskopi. Ada yang menggunakan sayandan. Mungkin memang secara penelitian yang dilakukan laparoskopi itu jauh lebih cepat pemulihannya. Kenapa? Karena area CT-nya lebih kecil dengan memasukkan kamera atau TH ya, dan lainnya yang lebih kecil. Namun setelah tindakan operatif, kita perlu juga melihat terdapat kondisi operatifnya. Apa itu? Jadi setiap pasien bisa jadi keluhannya sebetulnya ketika awal
hanya ada biasa, tetapi bisa jadi ditemukan ketika intraoperatif, bisa ada damage-nya atau sudah lengket ke usus-usus lain, dan itu pos perawatannya akan jauh lebih lama jika ada temuan lokasi yang lebih rumit. Oleh karena itu, memang kalau misalkan tidak ada penyulit lainnya, mungkin akan lebih cepat. Dan kalau misalkan secara temuan kita operatif, kondisi pasiennya jauh lebih kompleks, tentu perawatannya akan lebih lama. Oleh karena itu, lebih baik jangan menunggu panas, tapi dari awal kita sudah lakukan antisipasi agar perawatan lebih pendek yang lebih untuk boarding story. Jadi terutama harus jangan hal yang tidak sangat sering dia untuk kecepatan diperiksa dan juga cinta kita masalah kasami manusia sudah diamati ya. So gitu yuk mungkin tahun bekal muncul after English ya. Banget saya sudah terus Dosis untuk aku kan ini nutrisi untuk tebati. But anda lebih seperti itu juga ya. Iya. yang kira-kira seperti Kalau ditanya saya di sosis betul lagi saya dulu kalau dari my latest dipastikan beras hanya ada satu appendix, hanya ada satu khusus tentu pada manusia. Sehingga setelah dilakukan pengambilan seharusnya atau tidak mungkin terjadi appendicitis lagi, kecuali memang ada kondisi khusus, misalkan appendix yang dipotong agak kurang panjang. Jadi dalam kami dokter pun ketika operatif, jika ada usus buntu, kami harus melakukan pemotongan yang sesuai agar kita terjadi suatu appendicitis kembali. Karena appendicitis itu hanya ada satu di setiap orang. Jadi setelah diambil, seharusnya tidak mungkin terjadi kondisi appendicitis lain atau usus buntu lagi. Kecuali tadi ada kondisi khusus yang pada pasien yang perempuan yang lebih kompleks yang bisa beresiko. Untuk cuma khusus buntu di setiap manusia hanya ada satu yang insyaallah dan bagi orang seharusnya memang tidak terjadi seperti itu. Tidak kecuali memang kasus-kasus spesifik yang dibutuhkan juga perhatian khusus dari kita. Ya, oke dok, tadi sempat disinggung juga beberapa usus buntu apa cara buat dibatin dan tanggal ini untuk kasus tersus pusing mungkin misalnya cari masuk kelas ini dan diperiksa oleh penanganan lainnya bisa terjadi sebagai kegiatan komunikasi paling sering itu biasanya kalau misalnya kasus pintu sampai pecahan pertama infeksi seluruh kapalan ada nih suatu komunikasi di perut yang dimana di perut itu ada usus distal, ada usus halus, ada rewah kakobnya sendiri sehingga dia beresiko untuk kondisi infeksi perut atau disebutnya sebagai perikarditis yang menyebabkan biasanya pasiennya bisa sampai dehidrasi, demam berat, atau kondisi sepsis. Lalu yang kedua yang lebih khawatirkan adalah terjadinya kebocoran di usus lain karena akibat infeksi yang akibat saluran perut. Khawatirnya adalah kebocoran bisa di usus halus atau di usus besar yang berisiko kami dokter harus memotong sebagian usus yang sudah tidak vital atau tidak baik atau mati agar tidak menjadi sumber infeksi. Jadi ususnya akan dibuang sebagian dan harus disabuk. Even itu kondisinya jadi lebih kompleks, artinya bentuk perhatian khusus sama seperti kita menyambung pipa di rumah. Kita menyambung, kita akan bersambung dengan web, kita harapannya tidak ingin ada suatu kebocoran. Resiko selalu bisa ada, jadi kami butuh concern lebih khusus oleh karena itu dengan podcast ini sebut kami tidak disahabat semoga sobat sehat lebih concern ada tidak terjadi pada jatuh ke kondisi demikian. Jadi jangan takut ya sahabat sehat untuk bilai saat ya kenal. Mungkin untuk pangkulan yang obrolan pada siang hari itu terkait mulai awal yaitu sebenarnya khusus untuk ini sama Delta siapapun yang udah terus usia kita dan juga kualitas dan amuria dan yang amal dan pentingnya ilmu hati itu jangan dianggap karena soalnya sakit ilmu hati saya dari buat
mungkin ada kaitan kita langsung terlihat dan juga yang dikhawatirkan ternyata Mrs. Good itu tidak hanya diperlukan bahwa saja tapi bisa di-trading dia pindah ke produk yang lainnya. Awal besar bangun juga ya dok ya. Lalu apakah biji instan bisa mendorong usus buntu? Ternyata mitos ya dok ya untuk usus buntu itu ya karena usus buntu sendiri kunci utamanya adalah dari intinya ya dok ya sampai tersumbatnya ya dari jalan yang seharusnya tidak tersumbat maka tersumbat itu tidak bersesuaian ya. Kemudian lalu untuk pemeriksaannya jangan khawatir dan jangan merasa saya akan langsung dioperasi tidak, tapi di sana bertahap depannya seperti kita membilang gila dan juga mengupas bahwa film baik semakin dalam kita bisa juga untuk mengetahui hasilnya apa yang kita beri tidak kita akan coba yang beranggas worries jangan khawatir sobat sehat. Di sini juga kita pasti akan berusaha dengan sustainable dan sehat dengan masa-masanya juga untuk lebih pasti tindakan dadakan dan seperti penanganan bebas kata yang dokter ya. Oke mungkin kapan di setiap hari ini untuk sobat sehat yang apakah ada pesan dokter itu dengan baik pesan mungkin mengenai keeping style di dunia itu jangan ada innovation benar ya orang-orang yang kesempatan saya baik juga itu artinya harus saya harapkan fasilitas kayak maksudnya sebelah tidak tapi itu produk lalu juga protokol yang berlanjut yang bentuk konsultasi ke fasilitas kesehatan itu udah balik otak semua gimana pun sobat sehat berada. Oke, terima kasih banyak dokter ya. Mungkin itu ya pertanyaan dari saudara ini kita sekarang dan proses sebenarnya pertanyaan dari sobat sehat. Oke, sekarang kita yang dari mungkin kesalahan YouTube soalnya seperti bertanya bahkan daripada di sini kita dari sekitar support mereka dan kita datang dari sobat kita bicarakan juga ya dokter ya mengenai rating udah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang sering ditanya tuan mungkin yang bertanya salah satu sahabat Pegis juga mungkin ya. Kalau sering dia nimba dari pusat ke tahan bawah karena sebenarnya secara empiriknya dia ada kaitannya dengan pertumbuhan gapnya. Selain itu ketika dia terjadi dan dia bisa selain ke pusat juga bisa ke sisi paut sebelah sana sebelah kontratual di bawah-bawahnya kadang di paut kiri sendirinya bisa beraksa juga nyeri karena sebenarnya dari usus itu sendiri dia banyak lapisannya dia bisa dan pertama itu menjaga lapisan yang sesudah usus dunia lalu dia bisa juga jika infeksinya berinfeksi artinya meluas ke sisi limbing perut sehingga dia juga bisa menyebabkan nyerinya meluas tidak hanya di sisi perut kanan bawahnya saja. Jadi itu ya sebenarnya ternyata mungkin bisa mendapatkan amannya dari infusi psikologi atau karena dari perkembangan kondisi tak akan mencoba lebih tahan mana jadi dapat berlangsung ya apa mungkin bisa dengan performaan tekniknya kita sambil coba lihat dokter izin bertanya kondisi apa saja yang dapat datang mungkin sesuatu untuk seperti apa itu sendiri. Korporasi pojok sebenarnya disebabkan tadi tantangan bagi apakah pedas buat karet dia makan biji jambu tetapi karena dia ada obstruksi artinya disebabkan yaitu dia tuh kalau misalkan pada kasus anak dia itu paling sering kalau ada infeksi kan dia saluran cairan dan akan dibuat di apendiksi itu sini jadi punya dia berisiko semakin sebenarnya tadi khusus punggung karena tumornya itu sangat kecil pada usus buntu jadi sehingga jika tersumbat dia akan berisiko infeksi itu jadi kalau misalkan ada ketakutan makan pedas atau yang lainnya bukan atau makan ini pedas atau ini ke jambu atau di berapa ejalan makan bijinya itu adalah suatu mitos dia benar-benar cuma suatu sumbatan pada apendiksi itu sendiri. Berarti ditandai sebabnya betul yang bisa disebabkan karena faks lain atau tadi ada kotoran yang memang jatuh. Kenapa kotoran itu saja jatuh ya karena memang posisinya mendekati usus dan ada kemungkinan memang kotoran bisa jatuh ke dalam lubang-lubang
Apakah care for jangan khawatir dia makan makanan tersebut tadi asalkan dasar dari juga bukan pada itu sering itu memang dilakukan itu hanya pertanyaan ya. Ini sempat kita singgung sedikit juga ya dokter ya, mungkin kalau tadi kita singgung ya apa bisa satu sesuatu lagi atau ingin pertanyaannya ya kalau sudah di obat seperti sembilan kamu sendiri normal. Oke, bapak. Jadi kalau dari operasi bisa tidak kalau mau atau sakit dimaksud awal semua tidak berarti ketika pasien sudah mengalami proses pemulihan itu pasien dapat tetap beraktivitas seperti biasa. Normal itu apakah yang dimaksud apakah dia bisa kembali besar, terus olahraga bisa olahraga lagi, bisa menang lagi atau tidak, semua bisa kembali ke aktivitas kembali. Kenapa? Karena tadi itu merupakan organ non fungsional, jadi ketika diambil, explain the population. Yang diambil atau semua infeksi dokter ya jika terjadi infeksi kenapa terjadi infeksi dan ini misalnya kan bisa berkokak begini seperti setiap pasir ya. Oke, ini sempat kita dengar tapi terkait mitos lagi ujian atau pertanyaan ya sih dokter atau biasa apa yang tertanya di sounders jadi saya Robert kalau bisa sejauh ini orang kebiasaan tanpa publik mati bahwa untuk posisi yang khas dasar pada sesuatu bisa tidak ada cuman memang makanan itu kan dapat poin dari kesehatan dari khusus kita sendiri pasaurat dan syaratan gitu jadi paparan demikian seperti aku selalu akan datang di firman ini sehat tidak berlebihan tidak ada batasannya yang terus supaya tidak berarti yang secara spesifik itu tidak ada dalamnya. Oke. Dan data sudah terjawab semua yang operate apakah anak baik sebagai hak kita secara online ya bahkan and boleh disampaikan dong ini jadi capung ya cateng itu terus pada utuh aspeknya saya di RSUD itu hari RS1 di hari dan Jumat itu pagi jam 8 kita datang dan yang kesempatan yang untuk bertemu dengan berkali spesialis bedah kita dan kita pun di RSUD bahkan berkoordinasi ini masuk bagian sport lainnya jadi sobat sehat karena penilaian masalah kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan jangan khawatir, jangan takut datang ke RSUD Kota Bogor tadi bisa bertemu dengan dokter undan spesialis bedah kita yang cantik ini dan saya bisa dari cantik dan semua ya. Oke, baiklah untuk tingkat pada siang hari ini jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share juga terus ini agar informasi ini dapat diterima populer oleh banyak jika kita pun dapat sampingan masyarakat yang ada. Jadi terima kasih sobat saya di bawah kasus selamat ya terima kasih banyak sekali